Ini perjalanan studi tour menuju ke Pulau Dewata atau Pulau Bali. Kami melewati PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap terbesar se-Asia Tenggara. PLTU ini berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Pembangunannya memakan biaya sebesar 1,5 miliar US dollar atau sekitar 13,5 triliun rupiah, serta secara efektif telah beroperasi pada tanggal 18 Maret 2012. PLTU ini dimiliki oleh PT Paiton Energi. Untuk memperkuat sistem kelistrikan Jawa Bali, PLTU ini memiliki kapasitas sebesar 29.231 MW. Nah, menurut refleksi kami, PLTU ini jika dilihat pada malam hari sangatlah indah karena dapat dilihat lampu-lampu yang menyala di sekitar PLTU ini yang berwarna ke-orange-orangean. Ini kami berada di Pelabuhan Ketapang untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Ini adalah view di kapal. Saya merefleksikan bahwa di kapal saya merasa bergoyang-goyang dan merasa pusing hingga mual-mual. Destinasi pertama kita yaitu Pura Ulundanu, Candi Kuning, Tabanan, Bali. Jika kalian menyukai keunikan arsitektur khas Bali dengan tata kebun yang memiliki berbagai jenis bunga dan lingkungan alam yang masih asri, dapat kalian temukan di sini. Pura Ulundanu yang memiliki keunikan karena salah satu bagian pura berada di tengah danau memberi pesona daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Orang Bali sesungguhnya sangat mensakralkan danau tersebut sebab dianggap sebagai sumber pemberi kemakmuran dalam kehidupan. Salah satu spot paling menarik yakni menaiki speedboat untuk mengelilingi danau tersebut. Refleksi kami mengenai destinasi ini yaitu lingkungan yang sangat asri, sejuk, dan indah. Destinasi berikutnya adalah Garuda Wisnu Kencana Culture Park atau kerap disebut dengan GWK. Adalah sebuah taman wisata budaya di bagian selatan Pulau Bali, tepatnya di Desa Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Di sini berdiri megah sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung Garuda Wisnu Kencana yang menggambarkan sosok Dewa Wisnu menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 121 meter. Area Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana berada di ketinggian 146 meter di atas permukaan tanah atau 263 meter di atas permukaan laut. Nah, ini perjalanan kami menuju ke patungnya. GWK mempunyai beberapa tempat rekreasi, diantaranya Plaza Wisnu, Street Theater, Lotus Pond, Indraloka Garden, Amphitheater, Tirta Agung, Tirta Amerta, Bali Parade, Asana Asertrum. Di sini terdapat pertunjukan tari kecak yang dipadukan dengan cerita awal mula dari Garuda Wisnu Kencana. Sedikit sinopsis, Sang Garuda sedang mencari Tirta Amerta atau air keabadian, dan Dewa Wisnu memberikan Tirta Amerta serta wujud abdi dari Garuda, yakni mau menjadi tumpangan untuk Dewa Wisnu. Halo guys, jadi rating dari atraksi tadi adalah saya tidak tahu karena saya tidur. Ya 2/10 karena Garudanya kayak perkutut. Iya, perkutut. Kami sedang berada di Tugu Pemakaman Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Adapun teroris yang terlibat yaitu Amrozi. Amrozi asal Bali, Kecamatan Solomburo, Kabupaten Lamongan. Jadi latar belakang terjadinya pengeboman ini karena Amrozi tidak menyukai bahwa turis asing masuk ke wilayah Bali. Tetapi wilayah Bali ini termasuk wilayah yang merupakan pusat internasional bagi turis-turis asing untuk masuk ke Bali karena mereka daya tariknya itu kuat untuk ke Bali ini. Adapun latar belakang lainnya yaitu dalam rangka rencana balas dendam pada peristiwa di Ambon dan Poso, yang dimana teroris tersebut mengaku bahwa saat terjadi peristiwa di Ambon dan Poso banyak umat muslim yang meninggal pada peristiwa tersebut. Dan ini adalah nama-nama korban peledakan bom di Jalan Legian Kuta, Bali.
Halo bro, wis budek iki. Budek iki budek iki, wis. Halo bro. Halo bro, halo. Halo dulu. Asik. Ser wis budek iki. Panglipuran adalah salah satu desa adat dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Arsitektur bangunan dan pengolahan lahan masih mengikuti konsep Trihita Karana. Filosofi masyarakat Bali mengenai keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Refleksi kami mengenai destinasi ini adalah Desa Panglipuran terkenal dengan kebersihannya. Di setiap perjalanan, kami melihat-lihat lingkungan sekitar. Salah satu yang kami amati adalah rumah-rumah warga Hindu yang ada di Bali. Kearifan lokal yang kami dapat yaitu setiap rumah orang Hindu, tepatnya di sudut rumah bagian depan, terdapat pura-pura kecil yang memiliki fungsi sebagai tempat ibadah sehari-hari. Dan sesuai yang disampaikan oleh Bli, orang Hindu pergi ke pura hanya pada hari-hari tertentu seperti hari besar umat Hindu. Serta di sekitarnya banyak ditemukan sesajen untuk memanjatkan rasa syukur mereka kepada para dewa-dewi yang telah memberikan kesejahteraan dalam hidup mereka. Puja Mandala merupakan pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu kompleksnya. Di dalam kawasan Puja Mandala terdapat masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, vihara, dan pura. Kata Blinya, jika salah satu agama merayakan hari besar agamanya, umat dari agama lainnya ikut membantu, menjaga keamanan, dan sebagainya. Refleksi yang kami dapat itu merupakan tonggak toleransi yang harus dicontoh karena bagaimanapun juga Indonesia memiliki 6 agama yang hidup secara berdampingan.